dari kelompok 5, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah akan memenuhi tugas dari Bapak Sutrisno matkul Pancasila, yaitu membuat video tentang Pancasila dengan mewawancarai orang-orang yang di sekitar kita. Nah, sebelumnya perkenalan dari anggota kelompok 5. Nah, tadi anggota-anggota dari kelompok 5. Mari kita simak video dari kelompok 5. Seberapa besar sih warga atau orang-orang yang terdekat kita mengetahui tentang Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ayun Najah dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Ingin mengadakan suatu dialog dengan teman-teman santri di sini. Bagaimana sih tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, maka dari itu kita cari santri-santri yang ada di sini. Oke. Loh, faslun ya ini gimana ya asal usul faslun? Nah, ini lafaz faslun di sini. Assalamualaikum kan? Ya, ingin meminta waktunya sebentar. Boleh ingin bertanya sejauh mana sih kalian pemahaman kalian tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Sebelumnya ingin bertanya nih saya, yang pastinya kalian hafal kan Pancasila? Hafal. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada kalian tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Mungkin dari Masnya dulu, dari sila pertama. Ya. Kalau menurut saya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut saya ya cocok di negara kita ini. Dikarenakan negara kita ini kan banyak sekali agama-agama seperti hanya Islam, Kristen, dan lain-lain. Sehingga adanya sila pertama ini dapat menimbulkan persatuan antara umat beragama. Contohnya saling menghormati ketika adanya hari-hari raya tertentu seperti halnya Idul Fitri dan lain-lain. Ada tambahan lagi, Mas? Sudah. Oke, lanjut sila kedua mungkin dari Masnya. Ini kalau menurut saya sendiri, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab karena kita hidup di negara Indonesia, negara Republik, maka harus adil. Dan yang beradab itu karena kembali lagi kita di negara Indonesia itu terdiri dari berbagai kalangan yang ada anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Dimana yang anak-anak itu harus berbaktilah kepada yang orang tua, menghormati karena manusia itu harus beradab. Itu kalau menurut saya. Sudah? Iya, udah. Oke. Mungkin Masnya sila ketiga. Ya, lanjut kita ke sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia ini mempunyai 34 provinsi dengan berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa dan adat istiadatnya. Nah, kita harus berpegangan teguh dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kenapa? Andaikan kita tidak bisa bersatu, bagaimana nasib negara kita? Oleh sebab itu, marilah kita terapkan Pancasila, khususnya sila ketiga ini dalam kehidupan masyarakat. Gampang sekali contohnya, ketika kita berjalan ketemu teman, itu saling menyapa. Halo, gimana kabarnya? Nah, secara tidak langsung, hal tersebut dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar warga. Akan menambah kepersatuan dan keutuhan negara Indonesia. Dan itu merupakan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya bisa dari Mas keempat dan kelimanya. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu sudah menjadi sifat asal dari manusia yang tidak mungkin suatu pendapat antara satu orang dengan orang yang lain itu sama. Pasti tetap saja akan terjadi perbedaan pendapat. Maka dari itu perlu adanya suatu musyawarah
di mana satu orang mengutarakan pendapatnya, kemudian orang lain mengutarakan pendapatnya, asal saling menghormati dan bijaksana dalam mengambil atau mengutarakan pendapat. Itu sila yang keempat menurut saya, menurut pendapat saya. Adapun sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sudah menjadi kewajiban lah bagi kita sebagai warga Indonesia untuk menjaga keadilan. Baik keadilan, ini pendapat saya ya Mas ya. Pendapat saya keadilan itu ada kalanya adil kepada diri kita dan ada kalanya adil kepada orang lain. Nah, adil kepada orang lain, ya kita tahu adil itu tidak harus setara 50/50, itu tidak seperti itu pemahamannya salah. Adil itu tergantung dengan kadar yang diadili. Seperti hanya contoh, ada anak kecil kelas 1 SD dan ada anak yang remaja 1 SMA. Lah, penerapan sifat adil kepada dua orang tersebut, kita berikan anak yang kecil itu uang saku sekian, 5.000 atau berapa lah. Dan kepada yang remaja itu kita berikan 15.000 paling enggak. Karena kebutuhan antara yang SD dan SMA itu sangatlah berbeda. Itu menurut pendapat saya. Sekian. Oke, terima kasih Mas. Dan maaf telah mengganggu waktu belajar kalian. Mungkin cukup dari saya, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 43020200009 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya bersama dengan Mas apa? Mas, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Oktarin Adisyawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, asal dari Magelang. Iya. Di sini saya ingin bertanya seputar Pancasila, boleh Mas? Baik, silahkan saja. Yang pertama, apa sih Pancasila itu, Mas? Pancasila menurut saya adalah sebuah dasar negara Indonesia, yang berarti panca artinya 5 dan sila artinya dasar, yang mana Pancasila merupakan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Baik, yang kemudian yang kedua, siapa sih pencetus Pancasila? Pencetus Pancasila setahu saya yang pertama Mr. Muhammad Yamin, Ya. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian tanggal berapa lahirnya Pancasila? Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ya. Kemudian apa hasil dari sidang BPUPKI? Sidang BPUPKI setahu saya yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ya, sama-sama. atas jawabannya. Baik. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifidia Anggreni dengan NIM 43020210029 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah tahun 2021. Saat ini saya sedang bersama Naira Fazal Sifa. boleh tidak saya bertanya-tanya sedikit tentang pemahaman Anda tentang Pancasila? Boleh, apa yang mau ditanyakan? Menurut Anda, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara itu seperti apa sih? Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara ini artinya tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Terus, tahu nggak sih kapan tanggal lahirnya Pancasila dan siapa pencetusnya? Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Dan pencetusnya yaitu Insinyur Soekarno yang diungkapkan dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945.
Itu dia pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit menyinggung Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Salam Kak. Lagi ngapain ya adik? Bermain. Oh, bermain. Oke, perkenalkan, nama saya Dia Yutasari dari Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya dapat tugas dari Bapak Sutresno mata kuliah Pancasila. Sebelumnya boleh perkenalan dari adik ini siapa? Fatik Akbar Laksono. Kelas berapa adik? Oh, kelas 2. Yang ini siapa? Saya Nisa Sari. Kelas berapa? Oh, TK kecil. Oke, di sini kakak akan bertanya seputar Pancasila itu apa saja sih? Yang pertama, apa sih lambang negara Indonesia itu? Garuda Pancasila. Iya. Tahu nggak semboyan negara kita itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Yang ketiga, jangan rebutan dong. Yang ketiga, sebutkan 5 bunyi Pancasila. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemerdekaan yang dipimpin oleh Kami dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah, adik-adik tahu nggak simbol lambang Garuda itu apa saja? Yang pertama, Andai beringin kepala banteng, padi kapas. ya padi dan kapas. Yang kelima, kapan lahirnya Pancasila itu? 1 Juni 1945. Ya, Iso adik siapa namanya? Oh, adik Akbar ya. Saya akan bertanya satu lagi. Bunyi Pancasila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Tambahnya apa? Bintang. Iya, bintang. Terima kasih ya adik-adik sudah membantu kakak melaksanakan tugas ini. Oke, kesimpulannya adalah Pancasila itu terdiri atas 2 suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra Salmani, NIM 430 2021 0062. Saya akan mewawancarai salah satu warga di sini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Bolehkah saya mewawancarai Mbak sebentar? Oh, boleh, Mbak. Seberapa pentingkah nilai Pancasila dalam situasi pandemi saat ini, Mbak? Menurut saya, nilai Pancasila saat pandemi ini sangat penting, Mbak. Contohnya dalam gotong royong di desa. Contohnya membersihkan fasilitas umum, musola, masjid, ya gitulah, Mbak. Oh begitu ya, Mbak. Oh, terima kasih ya, Mbak, atas waktunya. Iya, Mbak, sama-sama. Nah, tadi hasil wawancara dari kelompok 5. Inti dari Pancasila tersendiri adalah persatuan meskipun berbeda agama dan pilihan politik, kita tetap satu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari